Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di perkuliahan Aljabar Abstrak melalui GM ya. Agenda untuk perkuliahan hari ini, kalau menurut rancangan di perkuliahan mestinya kita UTS. Tapi untuk pelaksanaan UTS itu kita laksanakan bersama-sama dengan kelas A dan kelas B. Nah, rencananya semula akan dilaksanakan hari Sabtu pekan ini, tapi berhubung hari Sabtu pekan ini kelas A dan kelas B, peserta Aljabar Abstrak di kelas A dan kelas B, itu ada UTS persamaan diferensial, sehingga pelaksanaan UTS untuk Aljabar Abstrak kita tunda di pekan ke-9, jadi pekan depan, di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu. Kemudian di hari perkuliahan biasa, di hari Selasa kita tetap laksanakan perkuliahan dengan agenda membahas bab ke-6, yaitu tentang homomorfisme grup, ya, homomorfisme grup. Nah, sedangkan untuk hari ini agendanya adalah kita membahas diskusi tentang berkaitan dengan soal-soal tugas 4 dan tugas 5, serta nanti kalau masih ada waktu kita coba latihan yang lain, begitu ya. Atau mungkin dari kalian ada pertanyaan berkaitan dengan bab 1 sampai dengan bab 5, silahkan disampaikan dan nanti kita bahas bersama-sama, begitu ya. Baik, nah kita tunggu 5 menit lagi. Nah, mungkin ada beberapa temannya yang masuk lagi, nanti ya 5 menit lagi supaya nggak berulang-ulang. Jadi sampai pukul 7.30, kalau memang belum ada ya Ibu mulai saja dengan paparan bahasan soal-soal tugas 4 dan tugas 5, gitu ya. Oke, baik, kita tunggu 5 menit lagi. Begitu, suara Ibu cukup jelas di ruang kalian? Masing-masing. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Ya. Sudah jelas tampilannya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sambil nunggu temannya bisa kalian membacanya. Ya. Jadi untuk tugas keempat kemarin tugas keempat itu adalah bab 4 tentang koset dan teorema Lagrange, ya, koset dan teorema Lagrange.
Baik, sudah tepat pukul 7:30 Ibu mulai saja. Jadi untuk soal tugas keempat, yang pertama adalah kalian diminta membuktikan teorema 4.3 yang bunyinya adalah jika G adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G, maka untuk setiap A elemen G, buktikan bahwa HA, himpunan koset kanan H dalam G, itu sama dengan ini adalah himpunan semua elemen-elemen dari G yang kongruen dengan A modulo H, dinotasikan seperti ini. Jadi ini dibaca himpunan, himpunan anggota-anggota G yang kongruen dengan A modulo H. Paham ya? Jadi ini adalah Y elemen G di mana A kongruen dengan Y modulo H. Jadi ini himpunan semua elemen G yang kongruen dengan A modulo H, dilambangkan seperti ini. Oke. Jadi untuk membuktikan ini berarti kan ada dua himpunan, yaitu himpunan HA dan himpunan kelas kongruen. Yang biasa disebut kelas kongruen modulo H. Ya, kelas kongruen modulo H. Oke. Jadi untuk membuktikan dua himpunan ini sama, maka kita tunjukkan bahwa himpunan HA merupakan himpunan bagian dengan kelas kongruen modulo A, himpunan ini, dan sebaliknya yang kedua bahwa himpunan kelas kongruen modulo A, modulo H, himpunan kelas kongruen A modulo H ini merupakan himpunan bagian dari HA. Nah, kemudian untuk menunjukkan bahwa HA ini adalah subset dari himpunan kelas kongruen A modulo H, ya kita ambil sembarang X elemen HA. Ya. Kalau kita ambil sembarang X elemen HA, itu artinya bahwa X itu sama dengan HA. Untuk suatu H non kapital elemen H. Oke, sekarang karena X sama dengan HA, berarti, jadi kalau ini kita masing-masing ruas kita operasikan dengan A inverse, ya, A inverse. Kenapa dijamin A inverse ada? Ya, karena A itu elemen G dan G-nya adalah grup, maka dijamin inverse dari A ada. Jadi untuk kesamaan ini, kesamaan X sama dengan HA ini, masing-masing ruas dioperasikan dengan A inverse, sehingga kita dapatkan bahwa kalau kesamaan ini dioperasikan dengan A inverse, berarti XA inverse sama dengan HA dioperasikan dengan A inverse. Nah, sekarang HA dan A inverse itu kan berada di G. G-nya grup, berarti kita bisa berlakukan sifat asosiatif. Jadi sifat perubahan pengelompokan. Jadi di sini dikelompokkan A dioperasikan dulu dengan A inverse, jadi sini menjadi H dioperasikan A inverse, sementara A inverse sama dengan apa? Elemen identitas, sehingga kita dapatkan HE. Nah, kemudian H dioperasikan dengan elemen identitas sama dengan H. Kalau begitu H berarti kan berada di H. Nah, dari paparan ini kita bisa tunjukkan bahwa X adalah elemen H. Nah, karena setiap X elemen, karena X A inverse sama dengan H, nah, kemudian sesuai dengan definisi, berarti A kongruen dengan X modulo H, ya kan? Jadi kan ini kita dapatkan bahwa ini X, ya, X yang ini tadi, ini tadi X A inverse kita dapat simpulkan atau kita dapat temukan berada di H. Karena X A inverse berada di H, ya kan? Maka sesuai dengan definisi kongruensi, definisi 5.2 kalau 4.2 kalau tidak salah, maka di sini bisa dikatakan bahwa A kongruen dengan X modulo H, yang berarti di sini bahwa X berada di
kelas kongruen A modulo H. Jadi dari sini juga kan bisa kita lihat. Nah, jadi untuk sembarang X elemen HA berakibat X berada di himpunan kelas kongruen A modulo H, maka terbukti bahwa HA merupakan himpunan bagian dari himpunan kelas kongruen A modulo H. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa? Ya, Bu. Ya, Wahyu, Ismul, Insyaallah, Bu. ya, Bu. Latifah masih ada di situ. Intan ada? Halo Intan. Jadi kayaknya sudah ada, kalau tidak ada jawaban Intan tidur lagi ya? Ada Bu, keluar sendiri baru Bu. Oh ya, Indah? Paham Indah? Iya Bu. Ya, Wiratmada. Ada Wiratmada? Tadi kayaknya sudah masuk. Halo Wiratmada, ada? Yuk, kok enggak ada suaranya, Wiratmada? Enggak ada suara. Leni belum masuk ya, Leni? Hadir, Bu. Hadir, ya. Bagaimana Leni, paham? Insya Allah, Bu. Clevery, Agung, ada? Agung Sayuti? Belum masuk. Yandika, paham Yandika? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang yang kedua kita tunjukkan bahwa himpunan kelas kongruen A modulo H merupakan himpunan bagian dari koset kanan H di G. Nah, kita ambil sembarang Z elemen dari himpunan kelas kongruen A modulo H. Berarti sesuai dengan definisi di sini adalah A kongruen dengan Z modulo H. Atau bisa kita nyatakan kalau A kongruen Z modulo H sesuai dengan definisi berarti kan XA inverse merupakan elemen H. Nah, sekarang karena ZA inverse, ini masih salah, bukan X ya, mestinya Z, salah itu. ZA inverse berada di H. Karena ZA inverse itu elemen H, berarti ZA inverse itu sama dengan H untuk suatu H elemen H. Nah, karena ZA inverse sama dengan H, berarti kalau masing-masing ruas dioperasikan dengan A, maka kita dapatkan ini, ya, ZA inverse dioperasikan dengan A sama dengan HA. Nah, kemudian ZA inverse dioperasikan dengan A, kita gunakan sifat asosiatif, ya, sifat pengelompokan, bisa kita tuliskan Z dioperasikan dengan A inverse A. Sementara A inverse A itu kan sama dengan apa? Sama dengan elemen identitas. ya Z, ya kan? Ini sama dengan Z kan? Ya kan? Ya, sama dengan E. E itu sama dengan Z. Ini belum lengkap, ini sama dengan Z, ya, sama dengan Z. Nah, kemudian Z ini berarti berada di mana? Berada di, ya, sama dengan Z, ya kan? Sama dengan HA, ya kan? Sama dengan HA. HA. Sudah, sebentar. Supaya nggak tumpang tindih, ini kita dapatkan Z ini adalah Z sama dengan biar HA, ya. Z sama dengan HA, ya kan? Ini berarti Z, nah, ini salahnya ya. Z sama dengan Z sama dengan HA, sama dengan HA berarti di sini
Iya. Oke. Jadi dari sini saya ulang bahwa ZA inverse sama dengan H, ya kan? Karena apa namanya? Berarti kalau masing-masing ruas dioperasikan dengan A, kita dapatkan ini ZA inverse dioperasikan dengan A sama dengan HA, atau Z dioperasikan dengan A inverse A sama dengan HA, atau ini kan A inverse A sama dengan E. Berarti di sini ini sama dengan ZE sendiri sama dengan Z. Nah, di sini tadi kan ini kan sama dengan HA kan? Nah, berarti Z sama dengan HA, berarti elemen HA. Nah, tadi kita ambil sembarang Z elemen kelas kongruen A modulo H, berakibat Z itu berada di HA, maka terbuktilah bahwa apa? Terbuktilah bahwa HA adalah terbuktilah bahwa kelas kongruen A modulo H adalah himpunan bagian dari HA. Nah, maka terbuktilah bahwa, terbukti bahwa kelas kongruen A modulo H adalah himpunan bagian dari HA. Nah, karena HA subset dari kelas kongruen A modulo H dan kelas kongruen A modulo H juga himpunan bagian dari HA, maka dapat disimpulkan bahwa HA sama dengan kelas kongruen A modulo H. Begitu ya. Nah, oke, baik, bisa dipahami. Berdasarkan 1 dan 2 kita simpulkan bahwa HA adalah himpunan kelas kongruen A modulo H itu sama dengan himpunan kuset-kuset kanan H di dengan HA. Paham? Insyaallah, Bu. Nah, baik, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Nah, diberikan grup permutasi 33, S3, anggotanya kalau kita sikel 1, sikel 12, sikel 13, sikel 23, sikel 123, dan sikel 132, yang di sini dilambangkan sikel 1-nya dengan E, sikel 12-nya dengan pi, sikel 123-nya dengan psi, kemudian psi kuadrat adalah sikel 132, pi kali pi dioperasikan dengan psi. Nah, ini operasinya apa kemarin kalau di S3? Operasinya operasi apa? S3 Komposisi. itu komposisi. Ya, jadi operasinya boleh nggak dituliskan, boleh dituliskan begini aja. Pi psi. Nah, pi psi itu sama dengan sikel 23 dan psi pi sikel 13. Nah, oke. Sekarang untuk H yang anggotanya adalah sikel 1, sikel 123, sikel 132, ya kan? Nah, sebutkan semua kuset kanan H di S3 dan berapakah banyaknya kuset kanan yang berbeda. Nah, ini kita lihat. HE berarti ini kan dioperasikan, dikomposisikan dengan E. Hasilnya kan karena E itu elemen identitas, hasilnya kan sama dengan ini sendiri kan, sikel 1, sikel 123, sikel 132. Tidak lain adalah himpunan yang memuat elemen identitas, psi dan psi kuadrat adalah H sendiri, jadi HE sama dengan H. Kemudian HPI, nah HPI ini kita, setelah dihitung kita dapatkan sikel 12, sikel 13, dan sikel 23. Yaitu pi, psi pi, dan pi ya. Jadi HE dengan HPI berbeda kan anggotanya. Jadi anggota HE tidak ada yang berada di anggota HPI, demikian sebaliknya anggota HPI tidak ada yang berada di HE. Berarti antara HE dengan HPI itu adalah himpunan yang berbeda atau kuset kanan yang berbeda. Oke, sementara kalau kita cari HPSI, besi itu adalah sikel 1, 2, 3, berarti kan elemen identitas atau sikel 1 dikomposisikan dengan sikel 1, 2, 3, hasilnya adalah sikel 1, 2, 3. Nah, kemudian
Kalau hanya kita ambil psi, berarti kan psi, komposisi psi kuadrat kan? Ya, psi kuadrat kan sama dengan si ke 1, 3, 2, ya kan? Kemudian si ke 1, 3, 2 dikomposisikan dengan si ke 1, 2, 3, hasilnya adalah si ke ini, itu elemen identitas. Ini kok kurung tutup, siku tutupnya kok belum ada ya? Nah, kelewatan ini. Nah, kelewatan. Oke. Nah, ini juga semuanya kelewatan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa HE dengan HAPSI anggotanya sama kan? Ya, di sini ada sikel 1, di sini juga ada sikel 1, ada sikel 1, 2, 3, ini juga ada sikel 1, 2, 3, ada sikel 1, 3, 2, di sini juga ada sikel 1, 3, 2. Jadi meskipun urutannya berbeda, kedua koset ini adalah koset yang sama, yaitu HE sama dengan HPSI. Nah, ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah, H psi kuadrat, nah hasilnya ini juga sama dengan HE. Nah, ini kita lihat bahwa E, psi, dan psi kuadrat itu kan elemen H. Nah, kemarin di sifat koset itu kan ada sifat ya di teorema 1 ya, teorema 1 bagian yang keberapa gitu, ya kan, bahwa kalau A itu elemen H, maka HA itu sama dengan H sendiri, ya kan? Nah, jadi kan makanya ini sama dengan H, ini sama dengan H. Atau kalau kita tuliskan koset kanannya menjadi HE, ya. Jadi HE, HPSI, dan HPSI kuadrat itu sama. Nah, sementara kalau kita hitung, kita cari lagi bahwa HPSI ya, itu sama dengan HP. Demikian juga HPSI juga sama dengan HP. Nah, jadi kalau begitu ada berapa koset kanan yang berbeda? Dua. Ya, yaitu HE dan HI. Ya. Kemudian kan di teorema Lagrange yang mengatakan bahwa banyaknya koset. Teorema apa definisi? Definisi ya, indeks dari koset ya. Indeks dari koset kanan H di G itu sama dengan order G dibagi dengan order H, ya kan? Nah, di sini kan order S3-nya, G-nya kan S3. Ordernya berapa di sini? Ordernya berapa? 6. Kemudian H, berapa order H? 3. Maka banyaknya koset kanan H di S3, berarti ya order S3 dibagi order H. Jadi sama dengan 6 dibagi 3, 2. Ya, ini ya. Oke, baik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk tugas 4-nya sudah terjawab. Nah, oke, siapa yang benar jawabannya angkat tangan, tapi Ibu nggak bisa melihat. Ya, gimana jawaban kalian? Benar? Benar 1. Benar 1. Yang berapa? Ya, yang mana? Yang A apa yang B? Yang B. Oke. Baik. Nah, sekarang kita ke tugas yang kelima, yang kemarin Ibu kuliah lewat UM pakai WhatsApp dan kayaknya enggak semuanya ngirim tugas yang saya berikan ya. Oke. Yang pertama ada 3 soal yang Ibu berikan. Yang pertama, membuktikan bahwa suatu himpunan bagian dari suatu grup merupakan subgrup normal dari grupnya dengan menggunakan definisi. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa setiap subgrup dari grup abelian pasti merupakan subgrup normal dan dengan menggunakan teorema yang pertama. Kemudian yang ketiga, bahwa irisan dari 2 subgrup normal di G itu juga merupakan subgrup normal di G. Ibu minta dibuktikan dengan menggunakan teorema 2 ya, 52. Ya. Baik, kita coba satu persatu, kita bahas satu persatu. Jadi tunjukkan bahwa H
adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3, karena himpunan bilangan bulat kelipatan 3, maka isinya adalah di sini dan negatif kelipatan 3, dan negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0. 0 kelipatan 3 apa bukan? 0 kelipatan 3 apa bukan? Halo? Kok tidak ada suara? Ayo nyalakan mic-nya. Ya. Bukan, Bu. Ya, kenapa bukan? Kelipatan, Bu, kelipatan. Iya, 0 Iya. itu kan sama dengan 3 kali 0 kan? Iya, Bu. Iya, Iya, jadi makanya di sini anggota himpunan bilangan bulat ketiga. Jadi 0 itu kelipatan bilangan bulat berapa saja? Bisa kelipatan bilangan bulat, kelipatan 2 bilangan bulat, kelipatan 3, kelipatan atau kelipatan K dari bilangan bulat adalah 0 itu adalah anggota himpunan bilangan bulat kelipatan K, berapapun K-nya ya. Berapapun K-nya. Oke. Baik. Nah, merupakan subgrup normal Z terhadap operasi penjumlahan. Nah, kemudian pembuktian dengan menggunakan definisi subgrup normal. Baik, nah jadi ini kan Ibu belum mengatakan bahwa ini adalah, atau belum di soal ini belum dikatakan bahwa hanya subgrup, tapi kan hanya H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Maka untuk membuktikan subgrup normal, kalau himpunan bagian yang diberikan itu belum dikatakan subgrup dari grup tersebut, maka kita harus membuktikan dulu sebelum membuktikan subgrup normal, baik menggunakan definisi, menggunakan teorema 1 atau 2, harus ditunjukkan dulu himpunan bagian tersebut adalah subgrup. Nah, untuk membuktikan himpunan bagian dari suatu grup itu adalah subgrup, bisa kita gunakan teorema 2.1, bisa kita gunakan teorema 2.2 atau teorema 1 dan teorema 2 yang ada di bab 2 ya. Jadi kemudian untuk menunjukkan bahwa himpunan bagian itu merupakan subgrup, maka syarat utamanya harus ditunjukkan bahwa syarat dari himpunan bagian tersebut bukan merupakan himpunan kosong. Nah, dari apa yang diketahui bahwa H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3, kan jelas H itu merupakan himpunan bagian dan bukan himpunan kosong kan? Himpunan bagian dari Z dan himpunan bagian yang tak kosong. Maka ini cukup tuliskan H, jelas H merupakan himpunan bagian tak kosong dari Z. Ya kan? Nah, karena H ini kan, ini anggotanya ini kan. Nah, ini semuanya kan himpunan bilangan bulat. Berarti H itu himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Kan tidak kosong kan, banyak anggotanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa H itu adalah subgrup, kita tunjukkan menggunakan, kebetulan Ibu menggunakan teorema 2 di bab 2. Kita ambil sembarang X, Y, elemen H. Akan ditunjukkan X ditambah, karena operasinya penjumlahan kan ya, X ditambah inverse dari Y. Nah, inverse dari Y karena operasinya adalah operasi penjumlahan kan sama dengan lawan dari Y. Maka di sini Ibu ganti menjadi X ditambah negatif Y, ya kan? X negatif Y elemen H. Jadi ini yang akan kita tunjukkan ya. Karena X elemen H, maka X bisa kita nyatakan atau kita tulis menjadi 3K dengan K adalah elemen Z, untuk suatu K elemen Z. Nah, kemudian Y elemen H, maka sesuai yang diketahui Y itu sama dengan kelipatan 3 dari L. Ya, 3L dengan L adalah suatu anggota himpunan Z. Nah, sekarang kita operasikan coba. X ditambah Y inverse. Nah, Y inverse kalau Y-nya adalah 3L, maka inverse-nya kan negatif 3L, ya kan? Nah, negatif 3L itu kan bisa kita tuliskan menjadi 3 kali negatif L. Nah, kemudian suku pertama dan suku kedua kan mempunyai faktor persekutuan 3, maka bisa kita tuliskan 3 dikalikan L dikurangi, K dikurangi L. Nah, karena K himpunan bilangan bulat, nah kemudian L juga anggota himpunan bilangan bulat, bahwa pengurangan bilangan bulat bersifat tertutup, bersifat biner ya. Pengurangan himpunan bilangan bulat itu adalah biner, atau himpunan bilangan bulat itu tertutup terhadap operasi
pengurangan. Nah, sehingga kita bisa notasikan K dikurangi L ini sama dengan P, ya kan? Itu 3P. Nah, 3P berarti kan berada di H. Karena 3P ini kan berarti kan kelipatan 3 dari suatu bilangan bulat, ya. Karena P sama dengan L K dikurangi L anggota dari Z. Nah, jadi di sini terbukti bahwa X dioperasikan dengan Y inverse atau X ditambah dengan Y inverse karena operasi yang membentuk grup dari bilangan bulat adalah plus, ya, penjumlahan. Kita buktikan bahwa X dioperasikan dengan Y inverse berada di H, ya, berada di H. Jadi sesuai dengan teorema 2 di bab 2, maka terbuktilah bahwa H adalah subgrup dari Z. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa Z adalah subgrup normal dengan menggunakan definisi. Artinya apa? Kita tentukan apa? Definisi dari subgrup normal apa kemarin? Coba siapa mau nyebutkan, sebut nama dan sebutkan definisi dari subgrup normal. Silahkan. Saya, Bu. Siapa? Ismul. Ismul, silahkan Ismul. Ya. Suatu subgrup N dari G disebut subgrup normal jika setiap koset kiri dari N di G adalah koset kanan dari N di G. Atau kata lainnya adalah koset kanan sama dengan koset kiri, Bu. Oh, betul. Baik, 100. Ya, terima kasih Ismul bahwa suatu H subgrup dari grup G, ya, merupakan disebut subgrup normal jika dan hanya jika setiap koset kanan H di G sama dengan koset kiri dari H di G, ya. Nah, itu jadi yang di sini yang dimasukkan adalah koset-koset yang berbeda, ya, koset-koset yang berbeda. Baik. Nah, di sini berarti kita harus tunjukkan bahwa koset kanan H di Z harus sama dengan koset kiri H di Z. Nah, ini H0 sama dengan H. H1 anggotanya ini, ya. 6 ditambah 1, negatif 6 tambah 1, negatif 5, negatif 3 ditambah 1, negatif 2, dan seterusnya 0 tambah 1 ini, ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat bahwa 0H ini sama dengan H sendiri. 1H ini. Nah, 1H sama enggak dengan H1? Sama enggak? Halo? Sama. Sama. Oke. Sama, H2. Bu. Oke, H2 anggotanya ini, ya, dan seterusnya ke sana. Negatif 4, negatif 1, negatif 4 itu kan karena negatif 6 ditambah 2, negatif 4, negatif 3 ditambah ini sama dengan, ya. Oke. Kemudian 2H ini sama enggak H2 dengan 2H? Sama. Sama, kan? H3 sama dengan, nah, kalau negatif 9 tambah 3 kan negatif 6. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Ya kan? Nah, kemudian 0 tambah 3, 3. 3 tambah 9, kan? Nah, H3 sama dengan siapa? Sama dengan 3. Ya, 0. Ya kan? Oke, 3H juga. Nah, ini 3H dengan H3 sama enggak? Sama, Bu. Nah, H4. Nah, ini kan H4. H4 sama dengan H1, ya kan? Nah, 4H ini juga sama dengan 1H. Nah, 1H tadi 1H dengan H1 sama. H5 sama dengan ini dan seterusnya. Nanti H6 kembali sama dengan siapa? H6. H ditambah 6 sama dengan siapa? Ayo coba siapa mau nyebutkan? H6. Sebut nama dulu yang mau nyebutkan. H6 sama dengan siapa? H1. H6 sama dengan H1. Betul? Coba H6 artinya kan 6 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? H0 dah, Bu. Ah, baik, H0. Ya kan? Kan ini kan 0, 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Itu kan elemen H. Kan HA itu sama dengan H kalau A-nya berada di H. Ya kan? Oke, jadi
Nanti berulang lagi, H6 sama dengan, H7 sama dengan H1, H8 sama dengan H2, H9 sama dengan H0 lagi, dan seterusnya. Jadi ada berapa koset kanan yang berbeda? 3. Koset kiri yang berbeda? 3 juga, ya kan? Dan kita dapatkan H0 sama dengan 0H, H1 sama dengan 1H, dan H2 sama dengan 2H. Oke. Jadi karena semua koset kanan H di Z sama dengan koset kiri H di Z, maka sesuai dengan definisi subgrup normal terbukti bahwa H himpunan bilangan bulat kelipatan 3 merupakan subgrup normal dari Z. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Siapa yang benar jawabannya? Ada yang benar? Ada ya. Ada yang benar ya jawabannya? Oke, baik. Sekarang soal yang nomor 2. Tunjukkan bahwa setiap subgrup dari suatu grup abelian merupakan subgrup normal. Oke. Nah, untuk kita misalkan di sini ya, misalkan dia ada grup abelian. Apa grup abelian? Grup komutatif. Grup komutatif. Kapan suatu grup merupakan grup komutatif? Kapan suatu grup dikatakan grup abelian atau grup komutatif? Jika A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A. Baik. Jadi siapa yang jawab ini tadi barusan? Yandika, Bu. Yandika, Bu. Yandika. Oke, jadi suatu grup dikatakan grup abelian atau grup komutatif jika dan hanya jika setiap X, Y elemen, X dan Y elemen dari grup tersebut, maka X dioperasikan dengan Y sama dengan Y dioperasikan dengan X, atau berlaku sifat berlaku sifat komutatif. Oke, jadi kita misalkan supaya menguraikannya mudah begitu ya. Misalkan G grup abelian H subgrup G, kita akan buktikan bahwa H subgrup normal dengan menggunakan teorema 5.1. Nah, apa bunyi teorema 5.1 kemarin? Apa bunyi teorema 5.1? Misalkan N subgrup dari G, maka N subgrup normal dari G jika dan hanya jika G N G inverse sama dengan N. Iya. Iya, baik ya. Jadi ini juga kan teoremanya sudah dituliskan di sini kan. Jadi menurut H subgrup normal dari G jika dan hanya jika setiap G elemen G ya berlaku GH G inverse sama dengan H kurang G inverse-nya. Kurang inverse-nya kan. Jadi, sama dengan H. Oke, untuk menunjukkan bahwa himpunan GH G inverse sama dengan H, sama seperti di latihan sebelumnya, kita harus tunjukkan bahwa himpunan GH G inverse subset dari H, dan yang kedua, H adalah himpunan bagian dari GH G inverse. Sebagai berikut, jadi ada dua hal yang kita buktikan. Nah, yang pertama, untuk menunjukkan bahwa GH G inverse subset dari H, kita ambil sembarang X elemen GH G inverse. Nah, karena X itu adalah elemen GH G inverse, berarti X sama dengan GH G inverse untuk suatu H elemen H. Oke. Karena G adalah grup abelian, berarti kan berlaku sifat komutatif, maka di sini operasi GH G inverse bisa, ini GH-nya bisa kita ganti menjadi HG, ya kan?
Jadi menjadi HG G inverse. Sementara G inverse kan sama dengan elemen identitas. H dioperasikan dengan elemen identitas kan sama dengan H. Kalau H berarti kan elemen H. Jadi di sini kita dapat buktikan bahwa X berada di H. Jadi karena untuk sembarang X elemen G, H, G inverse, bisa kita tunjukkan bahwa X elemen ini, X elemen H, maka terbuktilah bahwa G, H, G inverse adalah subset dari H. Ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa H adalah himpunan bagian dari G, H inverse, kita ambil sembarang Y elemen H. Nah, berarti kan Y sama dengan H untuk suatu H elemen H, ya kan? Oke. Nah, Y sama dengan H. H ini kan bisa kita nyatakan sebagai HE, kan? Ya kan? H dioperasikan dengan E. E adalah elemen identitas. Nah, kemudian E bisa kita tuliskan menjadi G inverse, atau G dioperasikan dengan G inverse untuk suatu G elemen G. Nah, karena G diketahui grup abelian, maka penulisan HG G inverse kan kita bisa rubah, ini HG-nya bisa kita rubah menjadi GH. Ya, kan? Ya, jadi di sini kan Y sama dengan GH G inverse. Kalau Y sama dengan GH G inverse untuk suatu G elemen G, artinya bahwa Y itu kan berada di GH G inverse. Nah, karenanya itu. Nah, jadi untuk sembarang Y elemen H berlaku Y merupakan elemen G H G inverse, maka terbuktilah bahwa himpunan H itu merupakan himpunan bagian dari himpunan G H G inverse. Nah, maka dari satu, ini uraian 1 dan uraian 2, ya kan? Dari uraian 1 didapatkan G H G inverse subset dari H, dan dari uraian 2 kita dapatkan H adalah himpunan bagian dari G H G inverse, maka terbuktilah bahwa G H G inverse sama dengan H. Maka sesuai dengan teorema ini terbukti, teorema 5.1 terbukti bahwa setiap subgrup dari grup abelian adalah subgrup normal. Begitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kita misalkan G adalah grup, nah, kemudian N dan M masing-masing adalah subgrup normal dari G. Kita diminta buktikan bahwa N diiriskan dengan M merupakan subgrup normal juga dari G. Ya, oke. Jadi ini kan kita harus tunjukkan, sebelum menunjukkan dia normal, nah kita harus tunjukkan dulu apakah N diiris dengan M merupakan subgrup dari G. Nah, jadi makanya nih buktinya ada. Nah, untuk menunjukkan bahwa N diiriskan M adalah subgrup dari G, maka syarat pertamanya harus dipenuhi bahwa M diiriskan dengan N diiriskan dengan M bukan himpunan kosong, dan N diiriskan dengan M adalah himpunan bagian dari G. Nah, ini yang nomor 1 menjelaskan, di sini jelas bahwa N diiriskan M bukan himpunan kosong. Kenapa? Nah, dan N diiriskan dengan M adalah himpunan bagian dari G. Kenapa? Karena M dan N masing-masing adalah subgrup normal dari G, maka paling tidak himpunan N diiriskan M itu memuat elemen identitas, itu E. Nah, ini karena N dan M masing-masing adalah subgrup normal dari G, maka ya karena dia paling tidak memuat elemen identitas, berarti kan M diiriskan N kan bukan himpunan kosong, dan pasti dijamin merupakan himpunan bagian dari G. Kenapa? Karena E ini juga elemen identitas G, ya kan? Nah, jadi kan jelaslah bahwa N diiriskan dengan M adalah himpunan bagian tak kosong dari G. Nah, kemudian yang kedua kita tunjukkan bahwa N diiris M itu adalah subgrup dari G. Nah, kita ambil sembarang X dan Y, elemen dari
N diiriskan M akan ditunjukkan bahwa XY inverse itu juga anggota N diiriskan M sebagai berikut. Nah, oke. Kita ambil X, di sini kan kita sudah ambil X anggota N. X anggota N diiris M. Nah, berarti sesuai dengan pengertian dari irisan pada himpunan, berarti X ini berada di N dan X juga berada di M. Nah, kemudian Y juga merupakan anggota N diiris M, berarti sesuai dengan prinsip irisan pada himpunan, maka Y itu berada di N dan Y juga berada di M. Nah, kemudian karena M dan N masing-masing adalah subgrup normal dari G, untuk X berada di N dan Y berada di N, maka kan berakibat XY inverse berada di N. Ya kan? Karena kan diberi modal bahwa N dan M itu masing-masing adalah subgrup normal. Demikian juga karena X berada di M dan Y berada di M, M-nya adalah subgrup normal, maka XY inverse berada di M. Nah, karena XY inverse berada di N dan XY inverse berada di M, maka sesuai dengan teori yang berada di himpunan, di teori himpunan, bahwa XY inverse berada pada N diiriskan dengan M. Oke, paham? Nah, berdasarkan 1, 2 syaratnya dipenuhi, N diiris M adalah himpunan tak kosong dan himpunan bagian dari G. Kemudian yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa N diiris M adalah subgrup dari G. Nah, paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, kita tunjukkan kenormalannya, yaitu dengan cara ambil sembarang G elemen G dan sembarang Z elemen N diiriskan M, akan ditunjukkan, karena yang diminta menggunakan teorema yang kedua. Teorema yang kedua apa bunyinya? Misalkan N subgrup dari G, maka N subgrup normal dari G jika dan hanya jika untuk setiap G elemen G dan N elemen N, G N G inverse elemen N. Oh, bagus. Terima kasih Wahyu. Ya, oke. Bagus sinyalnya di Lombok Timur, Wahyu. Alhamdulillah aman, Bu. Aman. Enggak hujan di sana? Enggak, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Di Mataram lagi mendung, enggak hujan sih tapi mendung gelap. Oke, baik. Nah, jadi untuk menunjuk sesuai dengan teorema kedua, untuk menunjukkan subgrup itu adalah subgrup normal, yaitu dengan cara kita ambil sembarang G elemen G dan sembarang Z elemen subgrup itu, atau kita katakan di sini subgrupnya adalah N iris M. Nah, maka harus kita tunjukkan bahwa G Z G inverse itu berada di N irisan M. Nah, sebagai berikut. Oke, kita ambil tadi Z adalah elemen N diiriskan M, maka sesuai dengan teori yang ada di himpunan, Z itu pasti anggota N, dan Z berarti anggota M. Nah, karena di sini G-nya elemen G, dan N dan M masing-masing adalah subgrup normal dari G, maka GZG inverse berada di N, dan GZG inverse juga berada di M. Nah, karena GZG inverse berada di M sekaligus berada di N, maka sesuai dengan teori yang ada di himpunan, kita bisa simpulkan bahwa GZG inverse elemen N diiriskan M. Maka sesuai dengan teorema 5.2, terbuktilah bahwa N diiris M adalah subgrup normal dari G. Itu ya. Baik, nah sekarang ada 2 soal yang coba kalian coba. Ini waktunya masih lama, masih 18, pukul 8.14. Coba dikerjakan dulu. Nomor 1 dulu yang dikerjakan ya. Carilah semua koset kanan H di Z jika H itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan N. Oke, kalian bisa mencoba langsung secara umum, bukti secara deduktif, juga bisa membuktikan mencari secara induktif. Tadi kalau hanya itu himpunan bilangan bulat kelipatan 3, berapa banyak koset kanannya? 3. Nah, sekarang coba kalau hanya himpunan bilangan kelipatan 4, nah nanti ada berapa koset yang berbeda?
Nah, kemudian dilihat lagi, kalau setnya adalah hanya adalah bilangan bulat kelipatan 5, ada berapa koset kanan yang berbeda dan seterusnya, maka bisa dianalogkan. Atau bisa dicari secara umum. H0 sama dengan apa, H1 apa, nah, nanti sampai dengan HK kurang 1, kemudian HK sama dengan siapa, nah nanti akan ketemu. Silakan dicoba. Ibu kasih waktu cukup 15 menit. 15 menit ya. Oke, silakan dicoba. Nah, dari sekarang pukul 8.16 nanti sampai pukul 8.31. Nah, yang sudah berhasil nanti bisa bisa memfoto, bisa nggak dikirimkan nggak ya? Bisa nanti kalian yang sudah mengerjakan di fotonya nanti ditayangkan di sini. Nah, silakan ditayangkan di GM. Nah, Ibu keluar dulu ini. Nah, oke. Iya. Silakan dicoba nomor 1. Sudah dicatat semua kan nanti soalnya? Kalau belum dicatat, saya bacakan lagi. Nah, Belum, Bu. belum. Nah, kalau H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan K, carilah banyaknya koset kanan H dalam Z. Kelipatan N tadi ya, kelipatan N. Tentukan, ya, H itu adalah himpunan bilangan bulat kelipatan N. Tentukan banyaknya koset kanan H dalam Z. Tentukan banyaknya koset. Silakan dicoba. Ayo dicoba. Jevi Wardani.
Oke, sudah ada yang ketemu? Siapa mau presentasi? Halo? Udah lewat 3 menit nih. Ada yang membuktikan mencari secara induktif. Jadi kita lihat kalau hanya adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 3, maka banyaknya koset kanan ada berapa tadi? 3. 3. Oke, 3. Kemudian kalau hanya adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 4, ada berapa banyak koset kanannya? 4. Ada? 4. Siapa yang jawab tadi? Barusan 4. Siapa? Era? Era yang jawab? Iya, Bu. Iya. Ditanya jawab dong. Oke. Kemudian kalau hanya adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 5, ada berapa koset kanannya? 5. Apa yang nyari? 5, Bu. 5. Siapa yang jawab barusan? Yandika. Oke. Kemudian, nah kalau begitu bisa dianalogkan nggak kalau himpunan hanya adalah himpunan bilangan bulat kelipatan n, berarti ada berapa banyaknya koset kanan yang berbeda? Sebanyak N. Sebanyak N. Betul. Intan, Deanti, Era. Oke. Kalau himpunan bilangan hanya adalah himpunan bilangan bulat kelipatan K, maka banyaknya koset kanan H di Z adalah K. Kalau banyaknya H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan N, maka banyaknya koset kanan H di Z juga ada N. Nah, ini tadi adalah kalau kita cari secara induktif, jadi dari yang khusus kita simpulkan ke yang umum. Nah, sekarang Ibu ini belum selesai ya, tapi kita paparkan dulu dah di sini. Oke, kita perhatikan. Nah, ini ya. Jadi, carilah semua koset. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya, sudah ya. Oke. Baik, ini. Nah, jadi H adalah himpunan bilangan bulat kelipatan N. Nah, himpunan bilangan kelipatan N berarti kalau kita daftar anggotanya adalah di sini negatif 3N, negatif sebelumnya ada negatif 4N dan seterusnya. Saya tuliskan beberapa saja. Negatif 2N artinya 2 dikalikan N, negatif 2 dikalikan N, negatif 1 dikalikan N, negatif N, 0 dikalikan N sama dengan 0, N, 2N, 3N dan seterusnya. Oke, H0 artinya adalah semua anggota H ditambah dengan 0, ya kan? Maka negatif 2N ditambah 0 sama dengan negatif 2N sendiri. Negatif N tambah 0 sama dengan N sendiri. 0 ditambah 0 ya 0. Kemudian N tambah 0 dan ini kan sama dengan H sendiri. H0 artinya H ditambah 0 ya. Nah, sekarang H1 artinya setiap elemen H ditambah dengan 1. Berarti negatif 2N ditambah 1, negatif N ditambah 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, N ditambah 1, 2N ditambah 1, dan seterusnya. H2 demikian juga, H2 berarti semua elemen H atau setiap elemen H ditambah dengan 2. Berarti negatif 2 ditambah 2, negatif N ditambah 2, 0 ditambah 2 sama dengan 2, ini dan seterusnya. Kemudian H3 artinya setiap elemen H ditambah dengan 3. Berarti 2N ditambah 3, negatif N tambah 3, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya, kan sebelum 2 unsur sebelum N kan sama dengan N dikurangi 2 kan? Nah, berarti H N dikurangi 2 artinya setiap elemen H ditambah dengan N dikurangi 2. Berarti di sini menjadi 2N ditambah N dikurang 2, negatif N ditambah N kurang 2, 0 ditambah N dikurang 2, kemudian di sini berapa? N ditambah N. Iya, N ditambah N dikurangi 2, kemudian 2N dan seterusnya. Nah, coba sederhanakan. Nah, ini kan belum disederhanakan kan? Kan bisa kita sederhanakan menjadi apa ini coba? Kita
bahas bersama-sama. Ayo ini kalau kita sederhanakan menjadi apa yuk? Sama dengan himpunan di sini titik ayo yang ini negatif 2N ditambah N sama dengan berapa? Negatif N. Negatif N ya, negatif N. Nah, nanti tulisannya Ibu perbaiki ya. Kemudian di sini negatif N ditambah N ini negatif N sudah selesai nih negatif N gimana? Belum, Bu. Dikurangi Negatif N min 2. ya, negatif N dikurang 2 ya kan? Negatif N dikurang 2 terus Negatif 2. ini Negatif 2. Negatif 2. 2 negatif 2. Oke, ini selanjutnya tetap yaitu N N 2. Negatif 2. ya, N dikurangi 2. N dikurangi 2. Selanjutnya 2N min 2. 2N min 2. ini 2N 2N nah, 2N Negatif 2. min 2. Dikurang 2. dikurangi 2. Oke. Terus 3N dikurangi 3N. 3N kurang 3N Dikurangi 2. 3N dikurangi 2. Oke. Sorry, dikurangi 2. kurang, Bu. Kurang. Nah, 3N dikurangi 2. Oke, terus kalau kita lanjutkan. Bisa? Nah, nanti ini akan sama siapa? Sama dengan siapa coba? Ada nggak yang sama dengan di atasnya? Oke. Berbeda kan ya? Berbeda kan ini? Berbeda. Nah, sekarang yang ini ya, oke. Jadi ada negatif N kurang 2. Ini kan, tapi kan ini masih kelipat apa? Ini. Oke. Nah, terus di sini yang ini dikurangi 1. Nah, ini sama dengan siapa coba? Nanti Ibu perbaiki tulisannya sebelum Ibu kirim supaya cantik. Nah, ini sama dengan siapa? Oke. Negatif N ditambah ini negatif N dikurangi Negatif N dikurangi 1. negatif N dikurangi 1. Dikurangi 1. dikurangi 1. Ya. Oke, terus Negatif Negatif 1. 1. Negatif 1. negatif negatif 1. Oke, terus N dikurangi N min 1. N dikurangi 1. N dikurangi 1. Terus 2N min 2N dikurangi 1. Dikurang 2N dikurangi 1. 1. Ya, oke. Terus N 1. dikurangi 3N dikurangi 3N 1. dikurangi 1. 3N dikurangi 1. 3N dikurangi 1. 3N Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Oke. 3N, Bu. 3N. 3N.
Ini tadi 3N. Mana tadi 3N? Kurang 1. 3N dikurangi 1. 1. Oke, ini nanti sama dengan siapa ya? Oke, sama dengan siapa? Nah, ada 1. Mana yang 1 tadi? Kelebihan. N dikurangi. Bu, 2N Wah. belum diganti sama Bagaimana? 3N. Bagaimana? Yang 2N 3N 2N Bu terakhir. itu kelebihan, Bu. 2N. Oh ya. Ya. Kelebihan ini ya. Ini sebentar, ini sama dengan N negatif N dikurangi 1. Ini sama dengan ini negatif 1. Ini adalah 3N N. 1, Bu, belum 3N min 1 dia, Bu, diganti 2 itu ganti Oh ya, 3N. 3N dikurangi 1. Ya. Nah, ini nanti sama dengan siapa? Nah, oke. Nah, ini yang 0. Ini sebentar. Dan seterusnya. Ini seharusnya tadi kalau N dikurangi 1, tadi kan kalau ini sebentar, notasinya yang belum enggak begitu bagus nanti. Nah, oke, kita lihat ya. Kalau ini tadi kelipatan 3 ya, kan H3-nya sama dengan H0, ya kan? Nah, oke. Kemudian H2-nya H4, ini H4 sama dengan H1. 4 itu kan sama dengan, sebentar. Sorry. H1. H3. Oh, ini sebentar. Ibu salah nih, mungkin Ibu. Ya, kalau begini membingungkan, sebentar. Ini saja. Oke. Ini kita hapus, nanti digantikan dengan sebentar. Kalau ini membingungkan, kelihatan karena ini maksud Ibu. Nah, yang benar begini ya. Yang benar begini. Ini dihapus saja biar enggak. Ini HN kan sama dengan ini kan? Ini sama dengan siapa? Negatif 3N sebelumnya ini kan berarti ada negatif 3N dikurangi N ditambah N kan? Nah, negatif 3N ditambah N sama dengan siapa? H3. H3. Nah, negatif 3N ditambah N sama dengan negatif berapa? Negatif 2N. Negatif 2N. Negatif 2N. Berikutnya, ini negatif 2N ditambah N? negatif Negatif N. Ya, oke. Kemudian berikutnya, negatif N ditambah N? 0. 0. Kemudian N ditambah 3 ditambah dari mana? Ini tadi ini 3 ditambah 3 sendiri ya. 3 apa? Bentar. Ini 0 ditambah N. Sorry, ini salah. Ini bukan 3 ya, mestinya N. Nah, N ini sama dengan N sendiri kan? Iya, Bu. Ya, kemudian ini N ditambah apa? N ditambah N, maksudnya N ditambah N, kemudian N ditambah 2N ditambah N. Nah, oke. Lanjut. Tadi belum benar ya. Oke, ini sama dengan
negatif N ditambah N sama dengan 0, kemudian N sendiri, N ditambah N sama dengan 2N. 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 Selanjutnya, 2N. 2N ditambah N, 3N. 3N. Nah, ini sama dengan siapa? H0. H0. Dengan H0. Ya, H0. Sekarang kalau H dalam kurung N ke 1, artinya kan setiap elemen H ditambah dengan N ke 1, ya kan? Berarti ini adalah akan dengan plus, ini adalah negatif N ditambah N plus 1, kemudian 0 ditambah N plus 1, kemudian N ditambah 1, 2N ditambah N plus 1. Oke, ini sama dengan H1. H1. sama dengan H1. Nanti kan akan kita dapatkan ini menjadi, ini kan ya, sorry. Nah, yang ini negatif 2N ditambah N plus 1 kan sama dengan negatif N 2N ditambah plus 1, ya kan? Kemudian di sini negatif N, nah ini Plus 1. sama dengan ya? 1, Negatif. ya kan? Kemudian yang ini N plus 1, N plus 1, ya? 2N plus 1. 2N plus 2N plus 1, 2N plus 1, plus dan 1. seterusnya 3N plus 1, sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Sama dengan H1, sama dengan H1, ya kan? Dan seterusnya nanti HN plus 2 sama dengan H2, dan seterusnya. H2. Yang berbeda ada berapa? Yang berbeda ada berapa? Ada N. Ada N. N, ya kan? Itu ini H0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai HN plus 1, ya kan? Sampai HN dikurang 1, sampai HN dikurangi 1. Berarti sebanyak N, nah, banyaknya koset kanan H, ya sebanyak N, gitu ya. Jadi secara deduktif seperti ini. Nah, dan seterusnya ini bisa juga ditambahkan tadi HN. Jadi untuk HN negatif 1 tidak ada yang menyamai, ya, tidak ada yang menyamai. Nah, itu tadi agak. Oke, nanti Ibu ketik perbaiki untuk di share ke kalian. Nah, ini sebelumnya adalah negatif. Jadi sebanyak, nah jadi koset kanan yang berbeda banyaknya koset kanan A di Z ada N. Oke, itu bisa dipahami? Baik, masih ada waktu sedikit, silakan. Nah, ini masih ingat apa nih? Grup faktor ya? Grup faktor isinya siapa saja nih? Bu. Ya, isinya siapa saja nih? Ada berapa? Order dari grup faktor Z/N untuk Z bilangan bulat dan N bilangan bulat kelipatan 4. Berapa banyak anggotanya? Ordernya berapa? Oke, silahkan dipikirkan 5 menit, ordernya ada berapa? Ada berapa banyak koset kanan dari N di Z? Kalau N-nya bilangan bulat kelipatan 4? Ada 4. 4. Ada berapa? 4, siapa yang jawab? Barusan? Bu. Dan 3, ya. Jadi ada 4, ya kan? Jadi banyaknya order dari
grup faktor ini ya, dari oh ya, bentar. Ya, karena ini kan kalau kita tuliskan siapa anggotanya ini, anggotanya himpunan ini siapa saja? Tuliskan anggotanya siapa saja? Siapa saja anggotanya? N siapa, N siapa, dan N siapa? Karena ordernya tadi anggota dari ini kan semua koset kanan N di Z kan? Siapa saja koset kanan N di Z kalau N-nya himpunan bilangan bulat kelipatan 4? Siapa saja? Ayo Dika, siapa saja anggotanya Dika? Atau Ismul? N. N, ya betul, N atau N0 ya. N0 kan sama dengan N ya. N0, siapa lagi? Siapa lagi? N siapa? Siapa lagi? N siapa? Koset kanan N di Z, kalau N-nya himpunan bilangan bulat kelipatan 4, N0, N berapa lagi? N1, Bu. N1, ya. Siapa lagi yang jawab tadi? Ya, Dika? Iya, Bu. N berapa lagi? N1 dan N2 dan N3. N2, ya. Terima kasih, Wahyu. N2 dan N3. Sudah kan? Tidak ada lagi kan? Nah, sudah tidak ada lagi kan? Iya, Bu. Iya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Kalau saya tanya, berapakah order dari grup faktor Z/N kalau N-nya himpunan bilangan bulat kelipatan K? NK, Bu. Ya, Ada K. ada K. Baik. Ya. Nah, jadi order dari grup faktor ini ada 4 karena, nah ini anggotanya kan ini kan, N0, N1, N2, N3. Ini kan membentuk grup. Grupnya namanya grup faktor. Nah, silahkan dicoba apa namanya di ya silakan. Berarti kalau kelipatan 5, N0, N1, N2, N3, N4 gitu? Betul. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya N-nya himpunan bilangan bulat kelipatan 10, maka koset-koset kanannya adalah N0, N1, N2, N3, N2, N3, N9. Ya, karena N10 kan kembali sama dengan N0 kan? Iya. N10 kembali sama dengan N0. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Tidak ada? Oke. Ya, mungkin ada hal lain yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, mungkin ada yang perlu mau ditanyakan, silakan siapa? Ya. Ini Melty baru datang ya, dari mana aja Melty? Baru hadir? Halo Melty? Dari tadi, Bu, di sini cuma Oh, dari sinyalnya keluar. tadi. Oh, ya, keluar masuk ya. Ya, ada kok tadi kan di screen, Bu. Ya. Direkam ada kok saya di sana. Ada pertanyaan? Hal lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iqbal ada enggak nih?
Muhammad Iqbal ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin enggak ada. Enggak ada. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada satu soal lagi. Ini apa namanya? Boleh mengumpulkan, boleh enggak? Yang mau mengumpulkan silahkan mengumpulkan. Nanti ada tambahan bonus gitu ya, bonus nilai. Ini kan di bab 4 ada relasi kongruensi ya. Relasi kongruensi bahwa kalau G grup, kemudian H adalah subgrup dari G, A dan B adalah sembarang elemen G, maka dikatakan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika A, B inverse berada di H. Nah, pertanyaannya atau yang harus Anda tunjukkan bahwa relasi kongruensi merupakan relasi ekivalen. Relasi kongruensi adalah relasi ekivalen. Nah, untuk menunjukkan bahwa relasi itu ekivalen, tunjukkan bahwa relasi itu bersifat refleksif, artinya bahwa A kongruen dengan A modulo H. Kemudian yang kedua, bersifat simetris. Simetris itu kan kiri kanan sama, ya kan? Nah, simetris artinya kalau A kongruen dengan B modulo H, maka tunjukkan bahwa B kongruen dengan A modulo H. Oke. Yang memperhatikan silakan tulis. Silakan tulis. Ibu tidak akan menuliskan. Ini itu untuk cek bahwa kalian tetap ada di ruang ini. Ya, Ibu juga tidak akan nuliskan, tidak akan apa, tapi silahkan dikerjakan dan kirimkan bagi yang mau mengirimkan. Nah, jadi gimana kita ngumpulin, Bu? ngirimnya boleh nanti biar dibuatkan ruang sama Bu Nurma. Ruang untuk mengumpulkan tugas ke berapa? Ke-6 ya berarti ya? Nah, cuma satu aja. Oke. Jadi kemudian yang ketiga ditunjukkan bahwa relasi kongruensi bersifat transitif. Transitif itu kan kalau operasi biasa, kalau A plus B atau A sama dengan B, B sama dengan C, maka C sama A sama dengan C, kan gitu kan. Nah, artinya berarti begini, kalau A kongruen dengan B modulo H, dan B kongruen dengan C modulo H, tunjukkan bahwa A kongruen dengan C modulo H. Oke, sudah lengkap nyatetnya? Kalau belum lengkap, saya ulang sekali lagi, tapi hanya sekali saya ulang, ya. Jadi, tunjukkan bahwa relasi kongruensi merupakan relasi ekuivalen. Untuk menunjukkan bahwa relasi itu adalah relasi ekuivalen, yang pertama tunjukkan bahwa relasi kongruensi adalah refleksif. A kongruen A modulo H. Yang kedua, tunjukkan bahwa relasi kongruensi merupakan atau bersifat simetris. Artinya jika A kongruen B modulo H, tunjukkan bahwa B kongruen A modulo H. Yang ketiga, bersifat transitif. Artinya kalau A kongruen dengan B modulo H dan B kongruen dengan C modulo H, tunjukkan bahwa A kongruen C modulo H. Oke, itu ya soalnya. Nah, silahkan dikumpulkan, ya. Dikumpulkan paling lambat. Nah, masih ada 30 menit ini. Nah, kumpulkan paling lambat nanti pukul 10.00 dah, kasih waktu. Nah, oke. Jadi kalau bisa mengumpulkan, yang bisa mengumpulkan sebelum pukul 9.30, nah itu bonusnya lebih banyak. Kumpulkan dan benar ya. Oke, ya baik. Mohon maaf Bu Nurma, masih berada di ruangan Bu Nurma. Oke, ya. Iya, nanti biar dibuatkan tempatnya di daring oleh Bu Nurma. Ya, ini sedang proses, Bu.
Oh ya, buatkan tempatnya Bu Nurma, tempat Ya. untuk mengumpulkan tugas ke-6. 6. Tugas Ya. ke-6 ya. Oke, Tugas tugas ke-6 ke-6. ya. Ya, official aja siapa-siapa yang mengumpulkan, yang betul-betul mendengarkan apa soal yang saya sampaikan, karena sengaja memang nggak saya tuliskan soalnya. Nah, diukur perhatian di GM. Baik begitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau belum ada, Ibu undur diri ya. Nah, silakan masing-masing mengerjakan itu dan kirimkan ke daring. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan ingat, kita pekan depan hari Sabtu UTS. Bahannya bab 1 sampai dengan bab 5. Ya, kemudian model soalnya seperti model kuis kemarin, ada soal yang jawaban singkat dan soal uraian. Ngumpulkannya di daring, nanti namanya jadi tolong perhatikan instruksinya, perhatikan, jangan kumpulkan lewat WA, Japri atau Tikuk, kumpulkan melalui di daring. Nah, kasih nama nanti nama kalian, kelas, kemudian UTS. Nah, gitu ya, nama masing-masing, UTS dan kelasnya. Kelasnya adalah 8C. Begitu ya. Nah, fotonya, kalau kirim fotonya yang baik atau bukan di foto ya, di scan ya. Biar hasilnya bagus, ya, di scan. Dan perhatikan semua instruksi sebelum mengerjakan soal, instruksinya bagaimana mengumpulkan jawaban dan seterusnya diperhatikan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan enggak sekali lagi? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.